Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Yunan Simamora dengan nomor induk mahasiswa 2101800091. Saya dari kelas A2, jurusan Sistem Informasi, Fakultas Teknik, Universitas Malikus Saleh. Di video ini saya akan menjelaskan materi tentang mata kuliah Sistem Operasi yang dirangkum dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-6 dengan dosen pengampu Pak Angga Pratama. Langsung saja pertemuan 1, konsep dasar dan sejarah perkembangan sistem operasi. 1. Konsep dasar sistem operasi. Sistem operasi adalah sekumpulan program, kontrol atau alat pengendali yang secara terpadu bertindak sebagai penghubung antara komputer dengan pemakaiannya. Sistem operasi adalah sebagai program pengendali, yaitu program yang digunakan untuk mengontrol program yang lain. Pengertian sistem operasi yaitu sebagai pelaksanaan perintah, sebagai pelaksanaan tata olah aplikasi, sebagai pengelola sumber daya. Tujuan sistem operasi. Yang pertama, sistem operasi membuat komputer menjadi lebih mudah dan nyaman untuk digunakan. Yang kedua, sistem operasi memungkinkan sumber daya sistem komputer untuk digunakan secara efisien. Yang ketiga, sistem operasi harus disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengembangan yang efektif, pengujian dan penerapan fungsi baru tanpa mengganggu layanan yang sudah ada. Fungsi sistem operasi yang pertama membentuk dan mengelola sistem file. Yang kedua, menjalankan program. Yang ketiga, mengatur penggunaan alat-alat yang berhubungan dengan komputer. 2. Jenis-jenis sistem operasi. Yang pertama, A. Berdasarkan interface. B. Berdasarkan usage. Adapun sebagai contoh sistem operasi, yang pertama DOS, yang kedua OS, yang ketiga Macintosh, yang keempat Windows, yang kelima Linux, dan lain-lain. Sudut pandang sistem operasi. Yang pertama, aspek ukuran. Yang kedua, aspek tujuan. Yang ketiga, aspek kegiatan. Yang keempat, struktur sistem operasi. 3. Sejarah sistem operasi terdiri dari A. Operasi open source, yaitu operasi langsung melalui website elektrik pada komputer. B. Operasi driven soft, yaitu admin mengelompokkan job berdasarkan jenis program dan dieksekusi sesuai jenis program yang dikoding. Yang ketiga, operasi offline, yaitu job yang dieksekusi akan disimpan dalam media offline sebelum dieksekusi komputer. Sejarah sistem operasi, yaitu operasi penampung, operasi spool, operasi multi tata olah, tumpukan, operasi berbagai waktu, operasi olahan segera. Generasi sistem operasi.
Generasi sistem pertama yaitu mulai dari 1945 sampai 1955. Generasi tanpa sistem operasi, komputer komponen utama, tabung hampa, operasi secara manual melalui brute force, hanya bisa menghitung. Generasi kedua mulai dari 1955 sampai 1965. Berbentuk tumpukan. Komponen utama yaitu transistor, input melalui punch card sistem operasi pertama. Generasi sistem operasi, generasi ketiga yaitu mulai dari 1965 sampai 1980 dengan ciri-ciri: A. Multiprogramming, satu komputer mengerjakan banyak program yang ada dalam memori utama. B. Kemandirian alat, yaitu masing-masing alat memiliki device drive sendiri-sendiri. Contoh printer. C. Berbagi waktu, yaitu menjalankan banyak proses dalam satu waktu. D. Spooling, yaitu mampu menerima proses meskipun belum dikerjakan dan bertindak sebagai buffer. Komponen utama IC atau yang disebut dengan integrated circuits. Kelas sistem operasi. Kelas sistem operasi terbagi menjadi 6 kelas. Kelas pertama, pemakaian tunggal. Kelas kedua, operasi berbentuk tumpukan. Kelas ketiga, operasi olahan segera atau real time. Kelas keempat, operasi multiproses. Kelas kelima, operasi berbagi waktu dan multiprogramming. Kelas 6, operasi tersebar. Generasi sistem operasi, generasi keempat, mulai dari 1980 sampai 1990. Sistem tujuan umum terbagi menjadi 5. Yang pertama, real-time aplikasi. Yang kedua, network of operation system. Yang ketiga, distribusi operation system. Yang keempat, mesin semu atau virtual machine. Yang kelima, distribusi data. Aplikasi komputer seperti spreadsheet, word processor, database atau grafis berkembang pesat. Mikroprosesor berbasis RISC untuk PC mulai diperkenalkan. Berikut masuk pertemuan kedua, yaitu skema dasar komputer dan perangkat lunak. A. Pemproses atau prosesor berfungsi mengendalikan operasi komputer dan melakukan fungsi pemprosesan data. B. Memori utama berfungsi menyimpan data dan program. Biasanya volatile, tidak dapat mempertahankan data dan program yang disimpan bila sumber daya energi dihentikan. C. Perangkat masukan dan keluaran berfungsi memindahkan data antara komputer dan lingkungan eksternal, yaitu perangkat penyimpanan sekunder, perangkat komunikasi terminal, dan sebagai berikut. D. Interkoneksi antar komponen atau yang disebut dengan bus adalah struktur dan mekanisme untuk menghubungkan pemproses memori utama dan perangkat masukan atau keluaran. Mengenal sistem komputer. Sebuah sistem komputer tersusun atas 3 elemen, yaitu hardware, yaitu perangkat keras, merupakan rangkaian elektronik. Yang kedua, software, yaitu perangkat lunak, merupakan program yang dijalankan pada komputer.
Contoh aplikasi pengelola kata yaitu Word, Excel, dan PowerPoint. Berikut penjelasan pertemuan ketiga, manajemen file. Pengertian manajemen file. Manajemen file merupakan sebuah metode dan struktur data yang digunakan oleh sistem operasi pada komputer untuk mengatur dan mengorganisir file yang ada pada disk atau partisi disk. Sedangkan file system adalah partisi atau disk yang digunakan untuk menyimpan berbagai file di dalam komputer dengan cara tertentu. Manfaat manajemen file: membuat file, memodifikasi file, bahkan menghapus file. Penggunaan file secara bersamaan dapat digunakan untuk membackup dan merecovery data untuk mencegah terjadinya kehilangan data. Informasi dan data dapat disimpan dengan baik dan aman. Fungsi manajemen file yaitu mekanisme atau cara kerja pemakaian file secara bersama, menciptakan, memodifikasi, dan menghapus file untuk mencegah kehilangan file karena kecelakaan atau adanya usaha untuk menghancurkan file. Berikut pertemuan keempat, yaitu teknologi dan algoritma penjadwalan disk atau yang disebut dengan magnetic disk. Magnetic disk atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan penyimpanan magnet dan orang Indonesia menyebutnya dengan hard disk atau HDD, merupakan penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan data file pada sistem komputer. Bisa berubah file, dokumen, foto, video, suara, dan lain-lainnya. Pengaksesan disk. Waktu akses adalah waktu yang diperlukan oleh kepala baca untuk menulis atau membaca isi sektor. Terdiri dari 4 komponen waktu, yaitu 1. Waktu cari adalah waktu untuk mencapai lintas atau silinder yang dikehendaki. 2. Waktu mantap adalah waktu yang hulu tulis baca menjadi mantap di lintas atau silinder. 3. Waktu latensi adalah waktu untuk mencapai hulu tulis baca. 4. Waktu salur adalah waktu untuk menulis atau membaca isi sektor serta gabungan waktu, yaitu waktu inquiry dan waktu pemutakhiran atau pergantian. Pengaksesan lintas disk pada sistem multi tata olah. Terdapat 7 algoritma pengaksesan disk. 1. Algoritma pertama tiba pertama dilayani. 2. Algoritma pickup. 3. Algoritma waktu cari terpendek dipertamakan. 4. Algoritma loops. 5. Algoritma circular loop. 6. Algoritma scan. 7. Algoritma circular scan. Perbedaan SSD dan HDD yang paling mencolok adalah dari cara pemproses datanya. Jika HDD menggunakan piringan cakram, SSD menggunakan chip atau flash memori. Oleh karena itu, HDD memproses data dengan sistem mekanik, sedangkan SSD memproses data dengan sistem digital. Pertemuan 5 dan pertemuan ke-6, proses dan penjadwalan proses. Penjadwalan merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem operasi
sistem komputer. Penjadwalan bertugas memutuskan proses yang harus berjalan dan kapan dan selama berapa lama proses itu berjalan. Kriteria yang digunakan untuk mengukur kualitas suatu algoritma penjadwalan proses. Yang pertama, fairness atau pelayanan yang adil untuk semua pekerjaan. Yang kedua, efisiensi, yaitu memaksimumkan pemakaian prosesor. Yang ketiga, response time, meminimalkan respon time. Yang keempat, meminimalkan turnaround time. Turnaround time adalah waktu yang dihabiskan dari saat program atau job mulai masuk ke sistem sampai proses selesainya sistem. Throughput, yaitu memaksimalkan throughput. Throughput adalah jumlah pekerjaan yang dapat diselesaikan dalam satu unit waktu. Tiga istilah dalam penjadwalan proses. Yang pertama, antrian. Sejumlah proses yang menunggu menggunakan prosesor dan akan diproses sesuai dengan urutan antrian proses. Prioritas. Yang kedua, prioritas. Mendahului pada antrian proses. Jika proses berada di bagian belakang antrian, maka dengan pemberian prioritas, proses itu langsung berada di bagian paling depan pada antrian itu sambil menunggu sampai kerja prosesor selesai. Yang ketiga, preemsi. Mendahului pada antrian proses. Jika proses berada di bagian belakang antrian, maka dengan pemberian preemsi, proses itu langsung berada di bagian paling depan pada antrian itu, bahkan akan memberhentikan kerja prosesor untuk mengerjakan proses yang berpreemsi tersebut. Algoritma penjadwalan proses. 1. Algoritma Fair Count Fair Saver. Yang kedua, algoritma VTD SGF atau penjadwalan terpendek dipertamakan. Yang ketiga, algoritma VTDP atau penjadwalan proses terpendek dipertamakan. Yang keempat, algoritma RPTD, ratio penalti tertinggi dipertamakan. Yang kelima, algoritma round robin, yaitu putar gelang. Rumus penjadwalan. Jika terdapat n proses serentak serta setiap proses memiliki lama tanggap sebesar t, maka relata lama tanggap TR adalah TR sama dengan buka kurung jumlah TI tutup kurung atau N. Waktu sia-sia T besar sama dengan T kecil, waktu yang terbuang dalam antrian atau selama terkena preemsi. Rasio tanggap R besar T kecil, perbandingan di antara lama. Rasio penalti R besar P kecil, perbandingan di antara lama tanggap terhadap lama proses. R sama dengan T per T. R sama dengan RP sama dengan T per T. Tipe-tipe penjadwalan jangka pendek bertugas untuk menjalankan alokasi pemproses di antara proses-proses ready di memori utama. Penjadwalan jangka menengah, proses status ready, running, waiting, ready. Penjadwalan jangka panjang, penjadwalan ini bekerja terhadap antrian batch dan memilih batch berikutnya yang harus dieksekusi. Algoritma penjadwalan. Berikut jenis-jenis algoritma berdasarkan penjadwalan. Yang pertama, non-frame type. Yang kedua, frame type.
klasifikasi lain berdasarkan adanya prioritas di proses-proses, yaitu 1. Algoritma penjadwalan tanpa berprioritas. Yang kedua, algoritma penjadwalan berprioritas. Berikut tentang algoritma penjadwalan proses. Algoritma yang pertama yaitu algoritma pertama tiba pertama dilayani, atau yang disebut dengan PTPD atau FGFS. Pada penjadwalan ini tidak ada prioritas atau preemsi. Proses yang tiba pertama atau lebih dahulu akan dilayani lebih dahulu. Jika tiba pada waktu yang sama, maka akan dilayani sesuai urutan pada antrian. Kedua yaitu algoritma penjadwalan proses terpendek dipertamakan atau PTD atau SGF. Pada penjadwalan kali ini yang tidak berlaku hanya preemsi, sedangkan prioritas diberlakukan. Penentuannya berdasar dari pendeknya proses yang akan dilayani. Jika proses yang paling pendek belum tiba, maka proses akan melayani proses yang telah tiba sampai proses itu selesai. Ketiga, algoritma penjadwalan proses terpendek dipertamakan preemsi. Pada penjadwalan ini, prioritas dan preemsi diberlakukan namun dengan beberapa ketentuan, yaitu 1. Prioritas berdasarkan pendeknya sisa proses. 2. Perhatikan saat proses tiba dan atau saat proses selesai. 3. Menghitung lama sisa proses dari semua proses yang ada. Dan jika proses dengan sisa proses yang lebih pendek dari proses yang sedang dikerjakan, maka akan dikeluarkan dari proses. Keempat, algoritma penjadwalan ratio penalti tertinggi dipertamakan. Penjadwalan ini dilakukan dengan prioritas namun tanpa menggunakan preemsi. Dengan ketentuan prioritas berdasarkan besarnya nilai ratio penalti. Rumusan ratio penalti. RP sama dengan buka kurung S tambah T tutup kurung atau T. Keterangan S waktu sia-sia atau waktu selesai dan waktu tiba. T lama proses. Tetap mendahulukan proses terpendek, namun prioritas proses panjang akan turut meningkat melalui peningkatan ratio penalti. Dan yang terakhir, algoritma penjadwalan putar gelang. Penjadwalan pada algoritma ini dapat menggunakan preemsi namun tidak dengan prioritas. Berikut ketentuannya. 1. Kuantum waktu. Waktu yang digunakan oleh prosesor untuk melayani setiap proses. 2. Prosesor akan melayani setiap proses berdasarkan antrian. Yang ketiga, proses akan melayani sesuai dengan kuantum waktu yang sudah ditentukan. Sekian penjelasan saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.